Ketika saya pernah ditolak salah satu misalnya selebgram. Pernah. Oh, saya sering. Sering. Saya sering. Ya. Dan mereka minta bayaran kan? Bagi saya itu mereka kecil sekali di mata saya. Baik. Bernilai dia. Maaf, saya sudah sampai ke tingkat pemerintahan tertinggi, tokoh top. Baik. Siapa kamu? Iya. Istilahnya. Bukan berarti sombong kan? Kalau di atas bukan, sombong terhadap orang sombong itu sedekah. Ngerti nggak? Iya. Sombong terhadap orang sombong itu sedekah. Yang penting tidak merendahkan dia. Saya tidak boleh tidak boleh menyerang fisik. Betul. Baik. Aktivitas kamu apa? Baik. Ya. Tapi ketika misalnya ada orang, saya selalu dengan Hanif Hasbullah. Saya berkali-kali sebut dengan Hanif Hasbullah. Orang yang sangat humble. Subscriber 600.000 subscriber. Dia berani dia datangkan, Ali, audio kamu kurang baik. Baik. Itu YouTuber. Mensupport YouTuber lain. Iya. Padahal dia nggak ada urusan. Nggak ada urusan. Income-nya bisa per bulan itu bisa $2.000 mungkin. 36 jutaan. Baik. Income dia dari YouTube misalnya. Dia view-nya aja udah puluhan jutaan. Baik. Ya. Tapi dia berani dia WhatsApp saya misalnya ketika saya ngopi sama beliau. Dia bilang, Ali audio perbaiki. Iya. Dan itu jadi catatan bagi kita. Kita berusaha untuk memperbaiki audio. Seharusnya teman-teman kita yang memang subscriber lebih tinggi atau dia lebih mampu atau dia lebih sukses, dia mendidik kita untuk bagaimana untuk sukses ke depan. Untuk sukses. Bukan menjauh. Allah ini orang mau pansos. Walaupun saya jujur ya. Misalnya. Iya. Mungkin dia pingin gini Bro Bali. Jadi mungkin dia pingin dia aja yang sendiri dikenal. Itu kan serakah. mungkin ada watak-watak orang Aceh enggak seperti itu. Kalau dari segi media. Enggak, kalau kita Aceh itu sosialnya tinggi. Sosialnya tinggi. Saya yakin betul. Aceh sosialnya tinggi, tapi kita masih kaku, masih kaget. Istilahnya pergaulan kita masih kaget. Saya 8 tahun di Jakarta. Baik. Jadi ketika saya pulang ke Aceh ini, wajar. Baik. Karena memang kita pakai sepatu kemana-mana aja baru ini. Ya kan? Dulu kita nongkrong pakai sendal. Sendal, betul. Sendal distro itu udah paling keren tuh. Sekarang anak laki ngopi aja 10 menit pakai sepatu. Betul. Nah, kita masih kaget dengan dunia baru ini. Berartinya mulai ada perubahan. Mulai ada perubahan dan itu insya Allah kalau kita guide itu dengan baik, insya Allah akan menjadi hal-hal yang baik nanti ke depan. Baik. Ini keren sekali nih. Mungkin dari Bro Bapak Ali sendiri nih, dari kontennya kan mungkin konsepnya politik ya. Kenapa sih tertarik dengan politik? Apakah tadi udah bilang mungkin dari segi edukasinya untuk masyarakat masih kurang ya? Betul. Di masyarakat itu sendiri. Awal cerita ini aku cerita lagi ini tentang awal cerita kenapa Bapak Ali bangun YouTube. Baik. Karena saya baru 1 tahun yang lalu, persis 1 tahun yang lalu, Agustus 2020 di Jakarta, karena Jakarta pandemi dan lain sebagainya kita nggak bisa bergerak, saya pulang ke Aceh. Ketika saya pulang ke Aceh, 3 bulan pertama saya ngopi aja setiap hari. Baik. Dan obrolan di warung kopi, anak muda kita laki-laki ya, saya nggak tahu perempuan gimana, tapi anak muda laki-laki, mereka berbicara tentang politik. Oh, si Fulan ini, dan dia paling pintar. Dominan di warung kopi. Dominan saya 1 hari 4 warung kopi pindah-pindah. Ya kan? Baik. Mestinya tetap sangar. Ya kan? Di warung kopi A, habis dari warung kopi A ketemu orang di warung kopi B, ketemu lagi di warung kopi C. Jadi kan aktivitas kita kan di Banda Aceh begitu. Gitu ya. Jadi politik. Saya bilang, oke. Kenapa nggak kita YouTube kan? Saya waktu itu lagi gemar-gemaran Deddy Corbuzier. Lagi nonton podcastnya Deddy. Kenapa nggak kita bikin versi Acehnya ini anak mudanya? Karena sebelumnya sudah ada Om Saleh, sudah ada PTN.
yang berbicara ini. Baik. Tapi kan saya ambil dari sudut pandang anak muda. Anak muda. Jadi kita ingin mengkait dengan wajah baru lah di Aceh. Tapi bintang tamunya dari pemerintah kebanyakan. Saya dari tokoh-tokoh politik kebanyakan. Tokoh politik kebanyakan. Pemerintah ada 1-2 orang pemerintah, karena pemerintah dia berbicara terlalu hati-hati. Berarti masih takut untuk tampil. Enggak, dia tampil. Kalau kita undang, mereka mengirim utusan. Kecuali sampai hari ini saya gubernur yang belum saya terima jawaban. Berarti bikin undang. Sudah berkali-kali saya undang. Ditolak. Ditolak nggak ada jawaban. Mungkin Pak Gubernur nggak tahu. Saya berbaik sangkanya situ. Mungkin Baik. Pak Gubernurnya nggak tahu. Tidak tahu. Baik. Tapi dari misalnya tokoh-tokoh politikus banyak sekali. Banyak sekali yang sudah saya dengan sepuh-sepuh. Ya. Kita berbicara sejarah Aceh, kita berbicara bagaimana penanganan narkoba di Aceh juga sudah dengan kepala BNN provinsi. Banyak elemen-elemen itu. Jadi saya bikin podcast baru. Jadi balik lagi ke awal. Ya. Saya bikin podcast dengan tema anak muda berbicara. Ya. Haba Baba Ali. Kenapa Haba Baba Ali? Haba itu di warung kopi, orang Haba Mandu. Muhammad. Ya. Baba Ali, Baba itu saya panggil ayah saya atau bapak saya itu saya dengan panggilan Baba. Ya. Jadi saya pengen dikenal sebagai Baba juga. Ali itu nama saya. Baik. Jadi karena saya hostnya, kita bikin Haba Baba Ali. Di situ kita mulai dari 0 subscriber. Ya. Kita mulai 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alhamdulillah responnya bagus. Banyak yang mengikuti ya. Responnya banyak mengikuti. Kita dari tim Baik. pertama bertiga, sekarang sudah bertujuh. Artinya itu kerjasama kan? Kerjasama. Kerjasama. Main di YouTube itu main sendiri bisa, tapi Terlalu sulit. capek. Kalau kita bekerja sama di dunia, misalnya seperti Raja TV ada timnya juga. Betul. Jadi kan lebih mudah pekerjaannya kan. Baik. Gitulah perjalanan awalnya kenapa Baba Ali bisa fokus ke politik. Politik. Baik, Politik. menarik sekali ya. Sebenarnya banyak cerita nih Bro Baba Ali. Jadi media di Aceh ini kan mainstream sekali nih kalau kita lihat. Kita nggak usah bicara YouTube, tapi media seperti Instagram dan media-media online, misalnya kayak ada beberapa media cetak juga, dan mereka membuka aib-aib Aceh. Ini sebenarnya Oke. baik tidak? Kita sebut aja langsung ya, misalnya Terjidu Aceh ini. Secara tidak langsung dia mengumbar, dan itu salah satu mungkin poin negatifnya kita lihat. Dia mengumbar bagaimana sih tentang Aceh ini, tapi dari segi negatifnya. Kemudian kalau dari segi positifnya tentu dia mengabarkan tentang Aceh. Ini sebenarnya salah nggak bagi media itu sendiri? Jadi Aceh itu gimana ya? Kalau itu fakta gimana? Baik. Itu pertanyaannya hari ini. Kalau itu fakta gimana? Kita memalukan diri sendiri atau kita berkata jujur? Baik. Kalau itu fakta. Sekarang gini bilang, syariat Aceh, syariat Islam. Saya tidak ingin menjelekkan. Aceh dulu marwahnya sangat tinggi. Turki aja takut dengan kita, segan dengan kita. Indonesia aja minta pesawatnya dengan kita. Baik. Itu Aceh. Udah. Pemimpin perangnya bisa wanita Aceh itu. Iya. Itu sejarah membuktikan. Itu hanya tinggal kenang. Itu dulu istilahnya. Ya, siapa yang merawat sejarah? Apakah cunya dia merawat? Tidak bisa. Cunya dia hanya tinggal nama. Yang merawatnya siapa? Perempuan-perempuan hari ini. Betul. Baik. Nggak mungkin cunya dia merawat itu. Gimana cara merawatnya? Apakah dengan mengumbar aurat? Merawat itu? Kan enggak. Kejadian hari ini Baik. banyak sekali kasus-kasus Aceh. Perempuan-perempuan malam yang berkeliaran. Berarti media tidak salah dengan fakta itu. Kalau itu fakta, itulah realnya Aceh hari ini. Kita bukan memalukan diri sendiri, bahkan kitanya sendiri yang memalukan kita diri sendiri. Tapi tidak cukup dengan hukuman ketika fakta itu terungkap.
Sekarang gini, kita pengen gaul. Baik. Aceh ini pengen menjadi kota besar 2 hari lagi. Tuh. Mengikut tren. Mengikut tren. Baik. Karena dulu orang sarungan, peci, Ya. ya kan, anak dayah semua. Gimana gaulnya orang dulu? Itu identik sekali dengan Serambi Mekah kan? Aceh. Iya. Ya. Sekarang Ya sekarang Serambi Mekah modern. modern. Kayak Mekah sekarang modern kan, udah ada mallnya, sudah ada. Dulu nggak ada mall Mekah, sekarang udah ada mall.